Ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah, syukur sepenuh langit dan bumi, kita sudah memasuki di 10 hari terakhir di bulan Safar. Dan kita pun sudah memulai dengan sholat sunnah syukri Lailatul Qadar. Maka berbahagialah untuk kita semuanya. Di bulan Safar ini, Guru Agung kita kembali terus mendidik kita, terus membekali kita dengan segala persiapan perang. Karena kata pengersa Abah, tidak akan ada kemenangan, apalagi sampai 9 kemenangan, kalau tidak perang dulu. Itu hasil perang guru-guru agung kita. Hasil perang pengersa Abah sepuh, hasil perang daripada pengersa Abah Anom, dan ini pun hasil perang daripada guru agung kita. Maka setelah mereka semua sudah berjuang, maka sekarang waktunya kita pun harus berjuang. Dengan bekal yang sudah diberikan kepada kita semuanya, dengan 5 huruf ta'lam kopiah nun, lalu ditanamkan kepada kita dengan alatnya kalimah mulia la ilaha illallah. Maka bersyukurlah kita. Diajarkan, dibekali dengan terus, kata pengarsa Abah, sofaul qalbi. Dalam sofa, huruf yang pertama, sofaul qalbi. Kita dibekali oleh guru agung setelah ditanamkan kalimat mulia la ilaha illallah, maka ini bekalnya untuk senantiasa kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita selalu menjaga kebeningan hati. Jadi banyak yang ngomong yang pantas itu apa? Ada yang ngomong kebeningan hati, ada yang ngomong kesucian hati. Gitu. Karena bisa jadi bening belum tentu suci. Gitu. Jadi kita sudah diajarkan tiap hari, kapanpun, suruh terus memanage hati kita. Memanage hati kita supaya jangan sampai teledor, jangan sampai kita lengah sehingga penyakit-penyakit hati nempel kembali. Lalu ketika sudah nempel kita lupa nggak bersihinnya. Kayak satu titik noda yang ada pada kemeja kita, pada mukena kita, ibu-ibu, ada noda hitam satu saja. Lalu dibiarkan begitu saja, nggak dikucek-kucek, nggak dibersihkan, ada noda pada diri, pada pakaiannya. Maka noda itu akan makin bau, kelemahan bukan bahkan kesap, jadi makin banyak. Begitu juga noda kotoran yang ada pada hati ini, pada hati kita semuanya. Kalau tidak punya alatnya, tidak punya alat pembersihnya, tidak tahu caranya juga, masya Allah, kotoran dalam hati kita makin numpuk, makin banyak, makin banyak. Sehingga apa kata pengesabah akan menjadi hijab, jadi penghalang bagi setiap doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghalang antara makhluk dengan Khaliknya. Maka syukur sepenuh langit dan bumi. Kita diajarkan untuk memanage hati. Jangan sakit hati, kata apa? Karena sakit hati itu penyakit hati. Kotor hati kita. Kalau masih ada geremet, masih ada penyakit-penyakit hati yang dibiarkan nempel. Kotor hati kita. Maka saya sempat menyampaikan kemarin waktu manakib di Bogor, bahwa hati-hati sekali. Kita yang sudah ditalkin, lalu kita belajar zikir, merasa zikir kita sudah banyak, khotaman kita baca, manakiban kita, tempat-tempat manakiban kita datangi, tapi ketika kita teledor tidak bisa memanage hati kita, maka bisa jadi naudzubillah, zikir kita hanya kamuflase, zikir kita hanya gimmick. Naudzubillah, paling parahnya kita jadi malah tergolong sebagai hamba-hamba yang munafik. Gimana hamba-hamba yang munafik? Manakiban rajin, zikirnya rajin, tapi Masya Allah, masih senang dia mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Masih senang dia membuka-buka aib orang lain. Bahkan ada sifat yang jelek. Apa?
Kalau dia sedang senang kepada satu orang ini, oh, habis-habisan tuh. Dia puji-puji, dia bangga-bangga, dia ikutin segala macamnya. Lagi senang sama orang tersebut. Ketika tidak senang kepada orang tersebut, apa yang terjadi? Kejelekan orang tersebut, aibnya diceritakan kepada orang lain. Bahkan selama dia waktu itu baik-baik, punya rahasia, dibongkar rahasianya kepada orang lain. Karena dia sedang tidak senang kepada orang lain. Bahkan yang paling parah lagi, tidak mau datang ke tempat manakiban. Kenapa? Nggak mau. Kamu kenapa nggak pernah datang lagi ke tempat manakiban Anu? Nggak mau karena ada si Anu yang dia tidak senang. Masya Allah. Kotor itu hati kita. Rusak itu hati kita. Kalau seperti itu. Maka jangan sampai. Gitu ya. Kalau masih ada perkara-perkara seperti itu, sifat-sifat seperti itu, kotoran-kotoran hati yang seperti itu, jadi pertanyaan, zikirnya kemana? Lagi zikirnya ngapain? Hatinya kemana? Sepertinya koneksinya berarti apa? Koneksinya hilang, sinyalnya hilang kalau begitu. Tidak sinkron antara hati dan pikiran. Maka tidak lain, berarti harus dirubah lagi. Cara ini ya, buru-buru. Zikir lagi lebih banyak, bersihkan lagi hatinya sebaik-baiknya. Karena kalau sampai seperti itu terus, penyakit hati dibiarkan begitu terus ada dalam hati kita, maka Masya Allah, manakiban kita, khotaman kita, gitu ya, zikir, amalia yang dicontohkan oleh Guru Agung, Masya Allah, naudzubillah, jangan tidak akan ada efek, tidak akan ada efek yang baik, tidak akan ada apa namanya, jangankan jadi obat, jadi penyembuh, malah jadi penyakit lagi. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Pulang manakiban aturan seger, sehat, senang hati itu. Pulang manakiban malah cemberut aja. Kenapa? Ternyata selama 2 jam ikut manakiban, hatinya sibuk terus memikirkan pakaian orang lain. Sibuk terus memikirkan tingkah pola orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka alat yang sudah ditanamkan, diberikan oleh Guru Agung kepada kita semuanya. Dalam rangka membersihkan semua penyakit-penyakit yang nempel pada hati kita. Sehingga yang ada adalah kesucian hati, kebeningan hati. Sehingga kalau sudah seperti itu, Masya Allah, cahaya ilahi akan nempel pada kita. Sehingga yang muncul adalah kesenangan, kebahagiaan, betah berlama-lama bersama yang punya kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin senang, makin gak kerasa zikir itu makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin gak hitungan kita sama Allah. Kalau itu sudah sampai titik itu berarti apa? Oh, sudah mulai penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita sudah mulai dikikis. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Yang kedua, fana'un nafsi. Apa fana itu? Sirna rasa. Fana'un nafsi itu sirna rasa. Meniadakan, menghilangkan gitu ya. Rasa keakuan yang ada pada diri ini. Rasa diri ini paling soleh, rasa diri ini paling pintar, paling rajin, paling ganteng, paling cantik, paling sempurna, paling. Maka selama rasa itu masih ada seperti itu, terhalang kita. Oleh rasa tersebut terhalang kebahagiaan kita. Terhalang, terjegat panen kita. Yang seharusnya kita harus segera panen. Hasil daripada manifestasi kita banyak zikir, banyak khotaman. Ikut dengan Guru Agung. Tapi kok nggak panen-panen? Oh iya. Ternyata masih ada. Belum meleburkan diri ini dengan zat Allah. Masih dominan rasa keakuan. Wah, saya mah punya ini, punya itu. Ya iyalah. Ini mah hasil kerja keras saya sendiri. Masya Allah. Oh, saya mah bisa cantik seperti ini. Ya iyalah, ini mah hasil apa namanya skincare yang saya beli. Mereknya anu bla 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 dan sebagainya.
Oh saya mah bisa begini, atau iyalah, ya iya dong, gitu ya. Gitu. Akhirnya ketika masih ada rasa tersebut, maka demi Allah berarti kita belum bisa apa? Belum bisa menyatu, belum bisa menghilangkan rasa keakuan yang ada pada diri ini. Maka kalau kita masih senantiasa pengen terus mengisi hati kita dengan keakuan ini, masih ada akunya, maka selama itu pula zat Allah tidak mau bersemayam dalam hati kita. Makin jauh kita. Masya Allah. Maka kita diajarkan oleh Guru Agung. Ibadah-ibadah yang kita lakukan. Supaya apa? Menghilangkan rasa keakuan yang ada pada diri ini. Supaya intinya apa? Kalau sudah sirna semua rasa keakuan, ngaku, celaka. Maka semuanya akan celaka. Jadi nggak usah ada bahasa Sunda itu dari bangsa apa? Ulah yang mual menang, ulah ngaku mual jadi. Jangan pengen, nggak akan dapat. Kalau pengen, nggak akan dapat. Sudah biarkan saja, berjalan saja, zikir saja biar banyak. Toh tanpa terucap pun, tanpa terbesit dalam hati pun, Allah paling tahu yang terbaik apa yang sedang kita butuhkan. Makanya Allah tidak mengabulkan doa, tidak mengabulkan keinginan kita. Tapi yang Allah kabulkan adalah apa yang terbaik yang menjadi kebutuhan kita. Pasti dikasih. Maka ulah hayang mau menang. Jangan pengen, gak akan dapat. Yang kedua, ulah ngaku mau jadi. Jangan ngaku. Demi Allah, sampai detik ini kita meyakini bahwa bukan pengersa Abah yang mengaku beliau sebagai mursyid. Bukan Abah yang memproklamirkan saya mursyid, saya mursyid, saya mursyid. Bukan. Lalu siapa? Yang meyakinkan, yang menyatakan bahwa beliau adalah mursyid. Kita semuanya murid-muridnya. Bahkan termasuk ulama-ulama besar. Di mana-mana yang melihatnya bukan pakai mata zahir, tapi pakai mata batin. Dan meyakini itu. Termasuk kita. Meyakini bahwa pengersa Abah itu mursyid. Karena kalau terbesit sedikit saja. Abah yang ngaku dari Abah. Bahwa saya adalah mursyid. Maka otomatis batal kemursyidannya. Selesai sudah. Berarti yakin, berarti bukan Abah mursyid. Tapi sampai detik ini kita meyakini bahwa Abah adalah mursyid kita. Kan tidak ada pengakuan dari beliau, tapi kita yang meyakini semua itu. Maka karena nggak ngaku, jadi. Kita, kalau kita ngaku, oh perkenal saya orang soleh, berarti nggak soleh. Oh saya orang dermawan, berarti nggak dermawan. Saya orang baik, berarti nggak baik. Kenapa? Orang soleh nggak ngaku soleh, orang baik nggak ngaku baik, orang dermawan nggak ngaku dermawan. Ya sudah, biarkan saja. Kalaupun ada yang menyatakan seperti itu, bukan dirinya, tapi orang lain. Nah, kalau sudah seperti itu, Masya Allah. Sama dengan kita. Sudah berusaha menghadirkan zat Allah kapanpun, dimanapun dalam diri kita, dalam kalbu kita. Sehingga menghilangkan, meleburkan keakuan yang ada pada diri. Sirna rasa. Menyirnakan rasa-rasa keakuan, legeg, kesombongan yang ada pada diri ini. Karena yang berhak dipuji, yang berhak mendapat pujian, yang berhak mendapat pengakuan, cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu terdengar seperti mudah. Semua itu terdengar seperti ringan, gampang ya. Termasuk saya sendiri yang ngomong. Gitu ya. Begitu mudah terdengarnya. Tapi ternyata susah untuk dipraktekkan. Maka demi Allah, sampai detik ini, tanpa bimbingan Guru Agung, tanpa ikut dengan Guru Agung, kita tidak akan bisa. So, kalau oh iya ya, dulu masa nggak bisa begini, sekarang mah bisa begini. Berarti apa? Semuanya butuh latihan, butuh riyadhah namanya. Butuh butuh riyadhah, butuh latihan. Gitu ya. Bahkan kita yang dulu biasa nggak kuat, kalau sholat maghrib berjamaah di masjid, beres sholat maghrib pasti harus pulang aja. Padahal kan diomong, katanya, Pak nggak usah pulang, tanggung kita nunggu sholat isya aja. Apa jawabnya? Ah gampang, ntar waktu isya mas saya balik lagi ke masjid. Eh,
Ternyata di luar hujan, tetap aja pulang, tetap aja balik ke rumahnya. Hujan padahal. Nyampe azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata istrinya? Pak, itu udah azan Isya. Bapak nggak ke masjid. Apa jawab? Apa jawabnya? Ah, hujan? Masya Allah. Kan tadi juga hujan. Tapi tetap bisa pulang ke rumah. Memaksakan tetap pulang. Sekarang suruh sholat Isya balik lagi ke masjid. Bilang hujan. Udah gitu. Yang paling kerennya lagi apa? Bilang. Nggak langsung sholat Isya. Walaupun hujan nggak langsung sholat Isya saat itu. Pak, kok nggak sholat Isya? Ah, nanti saja. Sholat Isyanya, mau sholat Isya waktunya panjang, ntar aja sekalian tahajud. Itu terdengar keren ya. Malah ngomongin orang lain, ini kerjaan saya dulu begitu, kayaknya udah keren. Belum sholat Isya, Isya panjang ini, ntar aja sekalian tahajud. Itu Masya Allah, udah gaya itu. Tapi ketika sudah ikut dengan guru agung, Masya Allah, nggak berani bilang waktu Isya itu panjang. Kenapa? Iya, Isya panjang. Tapi apa kesempatan napas kita, kesempatan hidup kita di alam dunia ini juga masih sepanjang itu. Bisa jadi kita ngomong begitu, beberapa detik kemudian ternyata kita harus kembali kepada Allah. Masya Allah, kita kembali dalam keadaan lalai, belum melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Ngeri. Lalu wah, tertahajud. Yang ada apa? Terus sekalian tahajud, ternyata Isya enggak. Tahajud enggak, subuh kesiangan. 12 angin nih. Tapi setelah ikut dengan guru agung, diriadohkan. Masya Allah. Kalau sampai sekarang masih ada ikhwan yang, Alhamdulillah kita mah bisa ngikutin Tuan Syekh. Sholat subuh dengan wudhu Isya. Katanya. Wah keren nih. Ternyata diselidiki. Ternyata oh iya benar. Sholat subuh dengan wudhu Isya. Sholat Isyanya jam 4. Setengah jam sebelum adzan subuh. Atuh meren. Tidak. Jadi kita Masya Allah. Semuanya diriadohkan. Dibisakan. Kalau ngandalin kekuatan kita. Kadang sehari sampai 3-4 tempat kita menakiban. Dengan segala aktivitas kita. Kerjaan dunia kita. Tugas negara kita. Dicampur. Dengan segala macamnya. Kalau mengandalkan kekuatan kita. Melehoi kita. Nggak akan kuat. Tapi ketika kita meyakini bahwa oh ini Abah yang menguatkan, Abah yang membisahkan, Abah yang memampukan. Kita meyakini itu akhirnya semuanya bisa kita lewati sehari demi seharinya. Terus kita lewati. Akhirnya apa? Masya Allah. Senang terus. Datang ke tempat manakiban kita senang. Betapa senang rasa hati di hari yang bahagia ini. Sekian lama kita manakiban, selalu membuat hati senang. Hilanglah semua perasaan lelah. Marilah kita manakib bersama. Alhamdulillah. Atur nuhun Abah atas segala bimbingannya, atas segala kesempatan yang diberikan kepada kami agar bisa terus merasakan kebahagiaan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana. Juga mohon doa gitu ya dari semuanya. Mohon akhwat, Bunda Aya, Bunda Sari, Profesor Priyatna untuk semuanya ya. Tidak ada yang kebetulan gitu. Karena besok tanggal 16 Agustus sehari sebelum hari kemerdekaan maka ibunda saya tercinta melahirkan saya ke alam dunia ini. Jadi mohon doa dari semuanya agar Allah sampaikan usia saya. Karena kalau sore ini berarti sudah masuk gitu ya. Sudah masuk, maka mohon doanya terkhusus untuk almarhumah orang tua saya yang sudah melahirkan saya. Terima kasih Emak, terima kasih Bapak sudah melahirkan saya ke dunia ini. Juga bersyukur sepenuh langit dan bumi. Hatur nuhun Abah, hatur nuhun Umi di usia ini. Semoga saya makin istiqomah, gitu ya. Kesehatan saya makin terjaga.
supaya makin bisa dakwah syiar, menyebarkan, mengamalkan ajaran yang paling mulia, yaitu ajaran dari guru agung kita semuanya. Terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari Perpesapiatno, terima kasih para wakil talkin, terima kasih semuanya yang sudah mendoakan saya dan keluarga, dan alhamdulillah istri saya atas doa dari semuanya juga sudah mulai pulih, sudah mulai bisa berjalan kembali, bahkan kemarin perdana eh, sudah dibawa manakib mudik Ka'bah kemarin manakib di pusat. Alhamdulillahilladzi fadolana ala katsirin min ibadil mu'minin. Semoga saya dan keluarga dan kita semuanya yang saat ini sedang disayang-sayang Allah di rumah maupun rumah sakit, Allah berikan kesehatan kembali dan diberikan kesehatan yang sempurna, lebih sempurna daripada kesehatan-kesehatan sebelumnya. Berkah Guru Agung, berkah segalanya semuanya selamanya. Karomati pengsahabat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wa hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.